pengen tampil dilihat gitu loh, Ci. Sama si Mawar ini sebenarnya. Ya kan? Terus ya emang dia datang sih. Tapi dia datangnya sama seseorang gitu, Ci, kayak Terus sempet ada pertanyaan, Kak, kalau misalkan ngundang Alfie Akustik gitu, itu fee-nya berapa? Kalau untuk Nunu sendiri pengalamannya gimana? Selama bermusik, dari dulu Nunu awal bermusik sampai Nunu koas jadi pemusik. dari ini waktu masuk kuliah berarti. Oh, dari dulu malah lama banget lah. Ya, boleh dari awal kuliah berarti ya. Ya. Gimana, Nu? Awal kuliah tuh kalau nggak salah, ya bener kata Suci sih. Jadi kita nama angkatan itu Alveolar. Ya. Nah itu terus ada lomba perangkatan ya kan. Nah kita sekelas itu membentuk karena bingung namanya apa. Kan ini lomba itu akustik. Jadi Alveo akustik, alveolar akustik gitu maksudnya. Oh, gitu ya. Kalau untuk alveonya sendiri kan kita ngambil dari yang angkatan kita gitu. Kita berusaha atau nggak kita usahain kita nggak lupa sama angkatan gitu. Kita bawa nama baik angkatan, nama baik unsur juga. Jadi tetap alveolar, kita singkat jadi alveo akustik gitu. Alveo sama akustik jadi alveo akustik gitu sih. Terus habis itu gitu. awalnya sih sebenarnya itu cuman iseng sih, kayak waktu untuk lomba aja gitu. Jadi setiap ada lomba kita bawa nama itu gitu. Dulunya malah dulu itu cuman berempat kalau nggak salah. Terus berawal dari iseng ya, Nu? Ya, berawal dari iseng sih dulunya. Dari lomba angkatan sih sebenarnya. Terus untuk pengalaman pribadi Nunu sendiri ya, gimana? Ya kalau itu gimana ya maksudnya, Ci, pribadi gimana? Itu. Pengalaman ya, gimana nih? Pengalaman misalkan pas kamu tampil, ya prestasi kamu. Oh, oke. Kalau misalnya pengalaman, pernah sih sama barang-barang yang sama Suci sama teman-teman juga gitu. Pernah diundang ke Disney ya fakultas sendiri, kemudian di fakultas lain di Unsud, kemudian juga kemarin ada acara di universitas kita pernah diundang, terus di hotel-hotel pernah ngisi juga, terus di kafe kata Suci itu. Terus kemarin tuh yang paling besar itu sebenarnya kan setiap di kedokteran gigi khususnya di Unsud itu ada acara kayak kita acara amal gitu. Oh, itu ya Dentistry Corporation ya? Iya, DP itu. Nah, setiap itu kan setiap tahun ada ini ya kalau di kedokteran gigi Unsud. Konser amal gitu ya, Nu? Ya itu kayak konser amal. Jadi kita ngundang seorang artis gitu atau dua artis. Nah, itu nanti hasil dari penjualan tiketnya itu akan didonasikan untuk amal gitu. Dan setiap tahunnya itu bisa berbeda-beda untuk tujuan amalnya atau enggak tujuan dari donasi kita gitu sih. Berarti bermusik di dalam kedokteran gigi itu ini dalam maksudnya ya berimpact positif juga gitu ya, Nu, karena sebagai konser penggalangan dana juga gitu. Kita mengundang guest star dari artis-artis. Terakhir kemarin siapa ya, Nu, yang ngisi DP kedokteran gigi? Kalau kemarin kan DP 9. Ya. Kalau DP 9 itu Tulus. Terus kalau DP 8 itu Isyana sama Kunto Aji. Iya, Kunto Aji. Nah, kalau DP 7 kita kan Solen Seven gitu. Nah, kebenaran kemarin itu diminta sama panitia yang DP 9, kita kan memang sudah terbentuk udah lama banget tuh akustik. Tapi emang kalau buat di DP 9 itu kita kayak koas itu juga bikin band gitu, Ci. Oh. Kemarin. Nah, kita bawa nama band di koas buat nampil di DP 9 juga gitu buat bantu ngisi acaranya.
Oh gitu. Iya, Nunu ini kebetulan tampil kan kemarin waktu di DP ya, Nu. Ya, Gitu. Jadi, alhamdulillah. event dari tempat dari lokasi kecil, kafe-kafe kecil, terus ke acara-acara fakultas, ke acara-acara jurusan, terus juga sampai ke acara yang benar-benar konser gitu ya, Nu ya. Setiap tahun kan ngadain DP itu. Itu Mm. tuh hampir yang nonton tuh hampir ribuan, udah jumlahnya ribuan sih kalau misalnya setiap DP itu. Jadi ya sekitar 2.000, 3.000 gitu. Aku lupa sih jumlahnya kemarin pasti DP 9 berapa sih, tapi yang jelas sudah masuk ribuan kita untuk di DP 9. Oh, Jadi berarti udah penonton lumayan. juga antusiasnya juga besar ya, Nu, khususnya untuk di Ya, Purwokerto ya, Nu. Waktu DP kita itu DP 7 ya. ya selain Seven. Dan jadi itu turun temurun angkatan gitu ya, Iya, Nu. Misalkan DP berapa dipegang oleh angkatan angkatan. berapa. Kebetulan angkatan Suci dan angkatan Nunu, angkatan KG 2015 waktu itu mengundang Shalon Seven ya, Nu. Ya, betul. Ya, kita mengundang Shalon Seven. Ya, emang kita belum ada kesempatan buat tampil di situ sih ya, Ci. Ini kayak ya ini pengalaman aja sih. Kayak ya sebut saja dia mawar gitu ya. Ya, Jadi kemarin tuh di base 9 tuh kita kan bawain lagu tuh. Ya awal-awal sih emang sih kalau buat penampilan sebelum itu kan emang sebelum gestarnya kan. Kalau misalnya kita pengisi acara gitu kan. Nah terus aku tuh kayak pengen tampil dilihat gitu loh Ci sama mm-mm. si Mawar ini sebenarnya ya kan. Terus ya emang dia datang sih. Tapi dia datangnya sama seseorang gitu Ci kayak sek Waduh, gitu gak sih? Tapi dia datangnya sama seseorang gitu Ci kayak ya suasana bahagia jadi kacau. suasana haru ya, Nu. Iya emang kacau banget. Oh, itu pengalaman pribadi Nunu gitu ya. Iya tapi biarin lah nggak apa-apa lah. Udah lewat ini. Siapa, Nu? Ada deh. Siapa lu? Bercerita. Apa lu? Suci juga mau nanya nih ke Nunu. Kan alat musik kan banyak ya, Nu. Ada gitar, ada drum, ada keyboard, terus ada saxophone, ada vokal apa bisa jadi vokalis juga. Nah, apa alasan Nunu buat memilih memainkan bass, pemain bass? Sebenarnya kalau kenal bass itu dari SMA sih. Jadi emang awalnya semua ya kalau aku sih mungkin semua orang gitu awalnya mungkin ada yang dari gitar gitu kan. Rata-rata sih dari gitar sih tauku. Oh, dari Terus gitar bass gitu ya, Nu. Tapi kalau biasanya Nunu memang memulainya dari bass dulu. enggak sama. Jadi emang gitar dulu Ci. Dari gitar dulu terus ngerasa SMP masih gitar, terus Hmm. SMA sempat nyoba drum tapi emang nggak baik gitu mainnya. Terus akhirnya pas kesini sini nemu bass, terus emang bass itu kalau misalnya main aman aja itu gampang sih, jadi enak gitu kalau buat awal-awal. Tapi emang kalau setelah dipelajari terus teknik-tekniknya macam-macam itu rumit, tapi harusnya kalau misalnya harus pelajari bisa sih dan makin menarik gitu sih. Kenapa aku milih bass itu. Terus juga yang aku bilang di awal, bass itu kayak nge-cover semua gitu, dia fungsinya dalam banget gitu buat di suatu band. Dan terus kalau misalnya kenapa juga milih bass juga, pas di Alveo Acoustic terutama ya, itu semua Ya. udah ada sih dari yang gitaris, itu udah ada ya kan. Terus aku pengen nyoba nyanyi vokal, nggak mungkin, karena suaraku jelek. Terus yang main piano juga udah ada gitu. Ya udah aku milih bass aja. Terus saxophone juga kan udah ada gitu teman kita. Oh, jadi Nunu mengisi kekosongan yang ada ya, Nu ya. Dan kebetulan Nunu Iya. juga eh, mendalami bidang itu, bidang bass. Jadi ya cocok gitu. Iya ngepas sih sebenarnya. Terus rencana ke depan mau apa nih, Nu? Untuk
kalau udah era pandemi udah insya Allah berakhir, kita bisa koas di RSGMP secara offline. Kira-kira apa nih, inovasi apa yang mau Nunu buat di khususnya, karena Nunu kan masih aktif bermusik kan, meskipun koas. Ya kalau misalnya ke depan kan aku buat konten YouTube nih Ci. Itu ada juga tuh di kontenku tuh, salah satunya itu buat kayak nge-cover lagu gitu. Nah aku tuh kepengennya ngembangin itu Ci. Jadi di situ kayak anak kedokteran gigi ya khususnya gitu. Sebenarnya mungkin kalau misalnya anak kesehatan yang lain pengen ikut nggak apa-apa gitu buat ke depan. Tapi aku sih kepengennya di situ buat kedokteran gigi, anak-anak kedokteran gigi. Ya awalnya mungkin diunsur dulu gitu. Terus lama-lama mungkin kalau misalnya bisa berkembang, bisa dari mana-mana gitu Ci. Jadi buat khusus buat anak kedokteran gigi ngoper lagu gitu aku pengennya. Oh gitu. Jadi mau nanti mengembangkan itu ya Nu ya. Ya paling enggak ya buat kita sendiri loh Ci, kayak akustik, terus kayak band yang aku yang di Koas, Overjet gitu. Terus atau enggak kalau misalnya aku sama kamu pengen cover gitu nanti di situ gitu. Jadi kayak buat kita wadah nunjukin gitu. Di kedokteran gigi itu enggak cuma belajar gitu. Ya semoga aja ya Nu ini cepat berakhir, kita juga bisa cepat koas seperti sedia kala dan bisa amin bermusik bersama-sama lagi. Kangen juga Nu ngejamming sama kalian, nyanyi-nyanyi sama kalian. Besok lagi deh. Oh iya, kita mau kasih tahu kalau di Alveo Akustik itu di grup akustiknya kita itu juga ada manajer yang top markotop banget ya Nu. Iya, benar-benar. Ya, ada Aruna. Nah, Aruna itu yang ngurusin jadwal-jadwal kita, kemudian juga kalau ada yang minta kita buat perform, Aruna yang handle ya Nu ya. Jadi kita terbantu banget sih sama Aruna, sama ada Meta juga. Kita terbantu banget sama dua teman kita itu yang ngatur jadwal-jadwal kita. Terus sempet Nu ada pertanyaan, Kak, kalau misalkan ngundang Alveo Akustik gitu, itu fee-nya berapa? Gitu. Atau kalau tampil-tampil di kafe gitu, dibayar nggak, Kak? Nah, itu gimana, Nu? Itu sih yang sering banyak ditanyain ya. Tapi sebenarnya kita juga masih belajar gitu. Justru kita kalau diundang gitu semakin senang gitu kan. Kita kayak jam terbang kita bertambah, terus pengalamannya juga bertambah. Cuman kalau misalnya dari pengalaman kita sendiri, pernah juga tuh cuman dibayar nasi kotak gitu. Ya nggak apa-apa gitu kan. Apalagi kalau aku terus teman-teman Ruci gitu dan yang lain kayak Arsa dan lain kan itu anak kosan gitu kan, lumayan juga kalau emang cuma dibayar nasi kotak gitu kan, ya nggak apa-apa gitu. Tapi pernah juga sih kalau nggak salah itu di pakai fee gitu. Cuman emang yang tahu itu ya itu tadi Aruna, jadi disimpan dulu tuh di Aruna sama Meta gitu. Aku sama gitaris kita tuh si Arsa juga pernah ganti kabel jacknya kan, kabel dari bass, kabel dari gitar itu kayak 50-50 gitulah sama hasil yang kita dapat gitu. Jadi ya lumayan sih buat pengalaman, tapi bisa nambah-nambah juga atau enggak ganti-ganti sesuatu gitu sih kemarin. Ya, jadi soal biaya dan biaya kita itu lebih memfokuskan buat ya udah ini hobi kita, ini waktu senggang kita gunain buat bermusik. Ya sudah, urusan bayar membayar itu terserah gitu ya Nu. Bisa dibilang ini hobi yang dibayar. Kalaupun gak dibayar kita nggak apa-apa, dan kalaupun dibayar ya alhamdulillah ya, gitu. Dan sejauh ini uangnya itu ya buat keperluan alat musiknya kita. Mungkin ada kerusakan apa, ada kekurangan apa, uangnya dilarikan ke sana ya Nu ya. Betul, iya sih yang kayak aku bilang tuh kabel jack itu karena kayak pengen manggung gitu, terus butuh kabel yang panjang, nah itu harus beli kan. Jadi yang 10 meter gitu kita beli gitu.
separuh 50-50 gitu, sama dari kita sama dari hasil manggung. Terus juga kalau buat latihan gitu kan, ngambil dari situ juga. Jadi kita nggak ngeluarin sendiri, nggak patungan sendiri, tapi dari hasil yang kita udah peroleh buat latihan sebelum manggung lagi sih gitu sih. Tadi kan udah dibahas ya Nu tentang dukungan-dukungan support dari fakultas, support dari dosen kita. Terus yang gak kalah pentingnya nih, kita juga dapat support dari teman-teman kita, khususnya teman-teman angkatan ya. Karena Suci pun ngerasa terbantu sekali. Kalau misalkan kita mau perform, kita mau tampil di mana, teman-teman kita itu yang entahnya mencarikan kita perlengkapan kita pribadi, terus make upin Suci, kemudian bantu-bantu cari baju yang sekiranya dress code-nya itu cakep gitu ya, Nu. Ya sih, pasti sih kayak ya kita kayak udah komit gitu kan. Kita kayak emang Alveo Akustik kan nama angkatan gitu. Terus banyak juga yang pada dukung kita juga gitu buat manggung. Iya. Alhamdulillahnya kita didukung ya Nu sama semuanya, dan sampai saat ini pun dalam bermusik di kedokteran gigi Suci rasa nggak pernah ada komentar negatif ya Nu. Jadi buat anak-anak kedokteran gigi di luar sana yang mau kuliah kedokteran gigi tapi takut nanti katanya musiknya nggak jalan karena terlalu sibuk, itu tergantung individunya masing-masing. Kalau kita sih karena kita enjoy, karena kita bekerja sama dengan baik, kita bermusik buat have fun ya, hasilnya kan juga itu sebagai refreshing kita ketika kita jenuh kuliah ya Nu ya. Mungkin buat Nunu ada pesan-pesan buat calon mahasiswa kedokteran gigi yang mau masuk ke Unsud apa Nu dalam bermusik ya? Khususnya bermusik berarti. Ya ada sih, kayak misalnya benar sih kata Suci tadi, jangan pernah takut gitu kalau buat ekspresiin hobi kalian atau kesukaan kalian apa gitu, misalnya dalam hal bermusik gitu. Karena ngebantu banget sih kayak misalnya nyimbangin gitu antara tugas sama hobi kita gitu. Yang penting jangan melalaikan tugas kita, tapi hobi kita juga bisa tetap jalan gitu. Jadi harus imbang gitu, harus balance dua-duanya. Terus sih paling harus balance ya. Iyalah harus balance lah. Terus paling enggak itu apalagi ya, jangan pernah takut kayak dosen kampus nggak dukung gitu, enggak sih, pasti mereka dukung gitu, apalagi kegiatannya positif. Terus kalian bisa buktiin juga ke dosen, ke mereka gitu sebenarnya. Terima kasih Nu. Nah, ini buat teman-teman di luar sana yang mau masuk kedokteran gigi, di kedokteran gigi itu tidak membatasi kalian untuk bisa mengekspresikan diri ya. Jadi semuanya bisa dijalani dua-duanya asal sama-sama bisa membagi waktu dan balance antara kapan harus fokus kuliah dan kapan bisa untuk meluangkan waktu buat bermusik. Tuh. Kita juga ada itu kan, kayak ekstrakurikuler kalau SMA, tapi kalau di kuliah kan UKM gitu ada sih buat bermusik. Jadi UKM itu apa kan Nu? Kalau di SMA istilahnya ekstrakurikuler ya. Kalau di kuliah kan UKM. Nah, apa tuh? Unit kegiatan mahasiswa. Kalau untuk di kedokteran gigi Unsud sendiri UKM-nya ada apa aja Nu? Mungkin bisa kasih info. Kalau di sebenarnya kan kalau kita itu masih fakultas kedokteran ya. Terus ada kedokteran gigi sama ada kedokteran umum. Nah, itu kita udah kayak major gitu, udah jadi satu. Jadi kalau misalnya di kedokteran gigi juga ada kayak cabang-cabang kecil-kecil lagi gitu dari yang atas gitu, dari fakultas. Itu ada kayak saman kedokteran gigi. Nanti saman ini kalau ada acara di Disnet atau apa bisa major juga sama yang KU. Terus ada dance, terus ada apa paduan suara gitu. GDM kalau di kita kan namanya.
Tuh kita harus saling kolaborasi gitu sama anak kedokteran umum buat misalnya ada acara fakultas gitu. Tapi kalau misalnya ada acara jurusan ya kita eh, orang-orang dari atau teman-teman dari jurusan kita sendiri gitu sih biasanya. Jadi kalau ada keperluan untuk fakultas, sekarang kita masih jurusan ya, jurusan kedokteran umum dan kedokteran gigi, kita bekerja sama dengan anak KU, tuh anak kedokteran umum. Tapi kalau misalkan ada kepentingan untuk jurusan, kita pun siap gitu ya, Nu, karena memang ada UKM-nya sendiri dari jurusan. Tuh. Hmm. Dan kadang juga emang kita latihan bareng gitu. Kalau misalnya ada sesuatu gitu, ada pentas atau apa gitu. Oh ya satu lagi, ada teater. Menyampaikan juga kalau misalkan menyanyi ya di kedokteran gigi itu benar-benar penting banget karena kalau misalkan ada acara sumdok, suka dokter, nah itu yang mengiringi pasti anak paduan suara gitu. Terus kalau misalkan ada acara BKGN, Bulan Kesehatan Gigi Nasional, itu juga yang ngisi anak kedokteran gigi. Jadi jangan pernah takut buat mengekspresikan diri, apalagi yang udah punya bakat dan hobi dan bisa, ya kenapa enggak gitu. Karena ini kan juga hal positif ya, Nu. Makasih Suci udah bagi pengalamannya tentang musik di kedokteran gigi. Ya mungkin semoga pandemi cepat kelar, Amin. cepat selesai, terus kita bisa baik lagi gitu. Walaupun kita udah kayak nggak ketemu di S1, tapi kan kita tetap ketemu di koas gitu. Kita masih bisa lanjutin musiknya gitu kan. Bisa cover-cover lagi sendiri, bisa cover bareng-bareng gitu kan. Ya semoga cepat kelar, cepat lanjut kuliahnya, bisa ngisi waktu dengan hobi kita lagi gitu bermusik. Amin. Ditunggu ya, Nu, collab-nya. Oke, nanti kalau misalnya Dadah. ada yang mau follow Mbak Suci sih. Oh ya, jangan lupa ya buat teman-teman semua, jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube-nya Wisnu Riyadi karena di sini memang Nunu menyampaikan informasi-informasi yang ada di kedokteran gigi buat penonton semua. Ya, terima kasih Suci. Iya, Nu, dadah. Assalamualaikum. Salam.